Maka kita harus sampai kepada tingkatan ketika kita memberi, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka harapan kita tidak lagi hanya level sampai tingkat 10, 100, 200, 1000, sejuta, enggak. Tapi kita ingin dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut rasa takut, kesedihan, intinya kebahagiaan di akhirat. Itu sesungguhnya. Memang dalam Al-Quran itu memang disebutkan, man ja'a bil hasanatin walahu asyru amsalihah. Siapa saja yang datang dengan satu kebaikan, Allah akan balas dia dengan 10 kebaikan. Itu minimal tuh standar itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ja'a bil hasanatin walahu asyru amsalihah. Engkau datang dengan satu kebaikan, Allah akan balas kepada engkau 10 kebaikan. Nah, itu berkaitan dengan infak, itu ada ayat-ayat khusus yang menjelaskan tentang keutamaan itu. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allahumma arhamna bil Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan, mendermakan hartanya di jalan Allah, itu seperti ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah, seperti orang yang menanam satu benih, maka dari satu benih itu tumbuh dia menjadi 7, tumbuh dia jadi 7 menjadi 10 menjadi 100 menjadi yudha'afu liman yasha. Jadi kalau kita menanam satu kebaikan apapun, baik dengan harta, ilmu, atau kebaikan apa saja yang kita tanam itu, maka akan sampai kepada kita 7 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, yudha'afu liman yasha, bahkan sampai dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjarannya. Jadi kalau ada orang yang berniat bersedekah 10.000 minimal dapatkan 100.000, boleh nggak? Boleh ayat ini, karena memang begitu janjinya. Falahu asyru amsalihah, dia datang dengan 1, Allah balas 10. Boleh tidak dia ingin dapatkan 700? Boleh tidak dia ingin dapatkan lebih banyak dari itu? Boleh, ya kan? Boleh saja niatnya itu. Dan memang nggak usah kita niatkan begitu pun, memang janji Allah juga begitu. Jadi maka tidak akan ada orang yang miskin ketika dia bersedekah. Anfiqu yunfiqu, engkau berinfak, maka aku berinfak padamu. Maka mana qasad min sadaqatin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdadu, maka akan bertambah dan bertambah. Maka kita belajar betapa orang yang dermawan itu, dia akan stabil kekayaannya. Hartanya akan stabil kekayaannya. Hartanya akan stabil. Orang yang bersedekah itu. Tapi sebaliknya, orang yang pelit itu, maka dia bukan hanya tidak bisa menikmati hartanya itu, ya, bahkan akan dia selalu dalam kemiskinan, ya, akan selalu dalam kemiskinan. Kalau kita harapkan 10, kita harapkan 100, kita harapkan yudha'afu liman yasha, itu semua dunia. Misalnya kita berinfak 10, kita berinfak 1 dapat 10 itu dunia. Kita berinfak 10, kita ingin dapatkan 100, itu dunia. Semuanya pasti, gak usah kita minta, memang pasti Allah akan berikan. Tapi
kedudukan kita terhadap amalan yang berat ini, karena memang wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kita ini memang cinta dengan harta kita. Tapi amalan yang berat ini kalau kita harapkan setiap lakukan ini dapatkan dunia, dapatkan dunia ini kita tinggalkan. Maka ada ayat yang kita baca tadi, Allah katakan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau orang-orang yang menafkahkan harta itu tidak mengikuti sedekahnya, manawwala adza, mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang dia berikan itu, maka Allah katakan dicabut dari hati dia, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di akhirat nanti ketika semua orang itu takut, ketika semua orang itu sedih, ketika semua orang itu menyesal, maka Allah cabut rasa sedih, Allah cabut rasa sesal, Allah cabut rasa takut kepada hamba-hamba yang memang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka kita harus sampai kepada tingkatan ketika kita memberi, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, atau apa saja yang bisa kita berikan dari apa yang kita miliki, maka harapan kita tidak lagi hanya level sampai tingkat 10, 100, 200, 1000, sejuta, enggak. Tapi kita ingin dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut rasa takut, kesedihan, intinya kebahagiaan di akhirat. Itu sesungguhnya. Jadi, apakah ketika kita mengharapkan 10, 100 itu salah? Tidak, karena memang begitu janji Allah. Memang pasti akan dibalas begitu. Cuma ada orang mentok kepada balasan di dunia saja. Tapi kita harus lewati batas-batas itu. Yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada ayat di ujung halaman ini Allah katakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang diberikan sedekah itu. Mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang diberikan sedekah itu, maka akan membatalkan pahala dan ganjaran orang yang bersedekah itu. Artinya batal. Sama seperti kita sholat. Kita takbir, rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua baca Ar-Rahman, ya kan? Tapi panjang di bacaan, di ujung tahiyat akhir belum salam, kentut, ya, batal. Kita harus sholat lagi nggak? Harus sholat lagi, ya kan? Karena batal. Belum diterima sholat isya kita itu. Kalau di pertengahan, hampir di ujung jalan, belum salam kita, batal. Jadi ada puasa. Puasa itu juga bisa batal. Misalnya, terdengar suara azan, karena haus betul langsung kita minum. Pas kita cek ternyata azan asar, ya kan? Padahal sama-sama azan kan? Itu belum waktunya, kita udah makan dan minum, batal. Artinya tidak diterima puasa kita itu, ya kan? Kalau kita lanjut ya, tapi kalau kita berhenti ya, karena kita nggak tahu itu lain lagi. Kita, ini azan asar sama maghrib ini mirip nih kadung ya. Nah, kalau dia membatalkan itu walaupun azannya sama, nggak sampai maghrib, batal. Nah, sama dengan sedekah. Tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza wala tubtilu. Dan jangan kalian batalkan. Batal sedekah seorang itu ketika dia mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang dia sedekahkan. Ada orang yang ngetok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Salam, Pak, sedekahnya Pak, sudah 7 hari nggak makan Pak. Oh, nggak makan ya. Ya udah dikasih lah oleh dia 100.000. Dia kaget, jarang ada orang yang ngasih 100.000 kan. Dia kasih, saking dia kaget dia doa. Ya Allah Pak, banyak sekali, terima kasih Pak. Semoga rezeki Bapak lancar, semoga rezeki Bapak bertambah. Kata Bapak itu, jangan doain saya, doain kamu aja yang miskin itu, ya kan? Nah, ketika dia katakan itu, dia membatalkan sedekahnya, ya, membatalkan sedekahnya. Jadi tidak diterima oleh Allah. Jangankan balasan 7, 10, 100, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, batal sedekah dia. Ada orang yang dia nyumbang masjid, ya kan? Ketika masjidnya itu belum selesai kamar mandinya, dia nanya, berapa lagi butuh duit ini? 5 juta ini, ya. Oh ya sudah, saya kasih ini 5 juta. Habis itu dia cerita ke orang-orang, itu masjid nggak selesai kalau saya nggak bantu 5 juta, ya kan? Oh, dia cerita kemana-mana. Orang yang tadi dengar
berapa Pak bantu? 5 juta saya bantu tuh, nggak selesai masjidmu itu kalau nggak. Saya Pak 50 juta, diem-diem aja. Ya. Dia terpancing dengan ujian orang yang songong tadi, ya kan? Dia terpancing dia. Bisa batal nanti. Dia sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Memang berat itu, berat memang, ya kan? Saya juga nggak tahu apakah itu akhirnya batal atau tidak. Tapi jangan sampai gara-gara hal-hal yang semacam itu rusaklah sedekah seseorang itu. Biarlah dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian-ujian bagi dia untuk bisa mengikhlaskan sedekah yang tidak seberapa yang dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah punya janji. 1 pasti 10, 1 pasti 100, 1 pasti yudha'afu liman yasha. Tetapi jangkauan kita bukan hanya itu ketika kita memberikan kebaikan-kebaikan, tapi yang kita harapkan adalah jauh lebih hebat dari itu, yaitu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita ingin di akhirat nanti dengan sebab sedekah yang kita sedekahkan menjadi tameng bagi kita dari siksa api neraka, dicabut dari hati-hati kita kesedihan dan ketakutan di hari di mana banyak penyesalan dan teriakan-teriakan ketakutan dan kesedihan. Wallahu a'lam bishawab.